kita akan berbincang-bincang dengan seorang lokal chef, yaitu Ibu Emiliana, mengenai kearifan lokal makanan tradisional dari Kota Kupang. Baik pemirsa, sekarang narasumber kita sudah ada di sini dan langsung saja kita mulai berkonsultasi tentang makanan khas tradisional dari Kota Kupang. Baik Ibu, sebagai lokal chef, bisakah Ibu sedikit membagikan sedikit tentang makanan khas tradisional dari Kota Kupang seperti rumpu rampe, jagung bose, daging sei, dan sambal luhat? Untuk makanan tradisional yang jagung bose memang bahan dasarnya jagung yang nanti dimasak. Setelah itu rumpu rampe itu ada campuran dari beberapa bahan sayuran yang dimasak dijadiin satu. Terus kalau luat itu sebenarnya sambal khas dari NTT itu yang ada dicampur-campur dari Lombok, ada jeruknya dan macam-macam. Lalu bagaimana menurut Ibu tentang penyajian makanan khas tradisional tersebut? Apakah sudah bisa menarik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara? Kalau untuk makanan khas NTT belum untuk penyajiannya sama sekali belum. Karena kebanyakan misalnya sei masih dalam bentuk yang panjang-panjang, artinya belum digarnis yang lebih bagus, sehingga orang pada saat mau memakannya itu belum sempat memakan sudah melihat bahwa oh ini kok penataannya tidak terlalu bagus. Padahal untuk menarik wisatawan itu biasanya lebih kepada penataan atau garnisnya yang bagus, sehingga orang melihat itu sudah menarik minat untuk mencobanya, seperti itu. Lalu sebagai lokal chef, apakah ada saran dari Ibu mengenai inovasi dalam hal diversifikasi produk dan packaging? Kalau untuk inovasi untuk packing itu sebenarnya sangat dibutuhkan, karena misalnya untuk sei sekarang kebanyakan orang membuatnya sebagai oleh-oleh yang bisa dibawa, misalnya harus ke luar Jawa, harus ke ini. Tetapi yang selama ini terjadi bahwa packingnya tidak bagus, belum ada vakum dan seterusnya, sehingga pada saat kita membawanya aromanya kemana-mana, terus kita untuk membawanya juga agak susah. Kalau misalnya di packing dengan vakum, itu orang lebih bawanya lebih gampang. Nah, seperti itu. Lalu apakah ada saran Ibu mengenai makanan khas tradisional ini? Bagaimana cara kaum muda untuk melestarikan makanan khas tradisional di Kota Kupang? Sebenarnya banyak yang harus dilestarikan, karena makanan khas pasti berbeda dengan daerah yang lain. Sekarang juga wisatawan makin banyak ke NTT. Yang pertama itu mungkin lebih ke penataan, sehingga penataan tetapi tidak merusak cita rasanya, jadi lebih ke garnisnya, sehingga bisa banyak menarik orang untuk mencobanya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan. Pemirsa, demikian wawancara kami dengan Ibu Emiliana. Ini merupakan lobar jagung khas Timor atau sering dikenal dengan jagung bose. Menurut tradisi orang Timor, jagung bose ini lebih cocok apabila menggunakan jagung putih dibandingkan jagung kuning karena jagung putih lebih manis. Cara pembuatannya, setelah dibersihkan, jagung putih campurkan dengan kacang merah agar lebih nikmat. Cara pembuatannya membutuhkan waktu yang lama. Setelah itu ditambahkan garam dan juga santan agar lebih lezat. Penyajian makanan tradisional jagung bose ini tidak sendiri. Biasanya jagung bose ini disajikan bersama dengan daging sei dan juga rampe. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Maximus, seorang peneliti obat tradisional dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Selamat sore, Pak. Gimana? Baik Bapak, bisakah Bapak membagikan sedikit mengenai keamanan pengolahan pangan, khususnya mengenai daging asap atau daging panggang? Karena beberapa sumber tak resmi yang mengatakan bahwa pengolahan pangan yang kurang baik dapat menyebabkan kanker. Apa pendapat Bapak? Oh ya, betul. Kita bicara khusus tentang pengolahan daging yang di NTT ya. Nah, di sini terkenal sekali dengan daging sei ya. Daging sei itu aslinya kan diolah secara tradisional menggunakan asap api yang dilewatkan pada daun kusambi. Pada daun kusambi. Sejauh ini praktek tradisional itu cukup baik,
cukup baik, hanya mungkin kurangnya masalah higienisnya. Ya, jadi bagaimana penanganan daging yang bersih, kemudian orang yang mengolahnya dalam keadaan bersih. Ya, peralatan yang digunakan juga pisau, wadah itu mesti bersih. Masalahnya di situ. Sedangkan masalah lain yang saya juga dengar tapi belum buktikan sendiri, yang mungkin nanti memang ada cerita barangkali bisa akan menimbulkan kanker, itu adalah ada rumor bahwa beberapa tempat pengolahan daging CI itu juga menggunakan pengawet yang namanya salpeter atau natrium nitrat bahasa kimianya. Itu memang akan membuat daging itu tetap kelihatan merah, tetapi efeknya berbahaya. Nah, kita harapkan dengan beberapa upaya sosialisasi dari Dinas Kesehatan dan Balai POM, mudah-mudahan itu tidak ada lagi karena kita tahu sendiri daging CI babi atau CI sapi itu kan sangat digemari. Tamu-tamu yang datang dari luar juga sangat menggemari itu karena menurut mereka rasanya khas sekali, enak. Nah, itu kalau mengandung bahan yang berbahaya tentu sejarahnya tidak akan panjang, dan itu bisa menjadi hal yang kontraproduktif dengan upaya kita meningkatkan pariwisata misalkan seperti itu. Ya. Lalu dalam pengamatan Bapak, bagaimana sebaiknya pengolahan makanan yang baik dalam arti memenuhi syarat kesehatan? Ya, seperti tadi, masalah yang paling utama adalah pengolahannya boleh tradisional, alat-alatnya boleh tradisional, mempertahankan keaslian, tata caranya juga tradisional, tetapi yang harus diperhatikan adalah aspek higienisnya. Ya. Lalu sebagai pakar dalam bidang kimia organik, apakah Bapak dapat memberikan masukan tentang apa saja yang belum diangkat ke permukaan perihal kearifan lokal dalam bidang makanan tradisional dan mungkin obat tradisional? Oh iya. Ya, kalau dalam bidang makanan tradisional kita punya sebenarnya banyak sekali bahan-bahan, biji-bijian, umbi-umbian, daun-daunan yang selama ini digunakan diolah sebagai makanan oleh masyarakat di desa ya, tapi mungkin masih sedikit sekali yang diangkat ke permukaan atau disosialisasikan sebagai makanan untuk orang kota. Masalah kita kan di situ, bagaimana membawa bahan-bahan itu ke kota. Misalkan merungga atau orang bilang kelor ya, itu masyarakat di desa, terutama orang-orang di Flores, itu sayuran rakyat itu biasa dibilang sayuran rakyat. Tapi karena dikenal seperti itu, begitu dibawa kalau mau masuk ke restoran itu menjadi kalah kelas. Padahal itu bergizi sekali. Itu dari tinjauan gizinya sangat lengkap, baik vitaminnya, mineralnya cukup memadai, sebagai bahan makanan itu sehat. Kemudian dia juga ada kelebihan, ada kandungan zat-zat kimia yang bisa membantu meningkatkan kesehatan, berfungsi sebagai obat-obatan. Tetapi bagaimana caranya kita bawa itu menjadi makanan yang bisa diterima oleh masyarakat yang sudah lebih maju di kota. Ya. Apa saja obat tradisional yang merupakan unggulan dari daerah timur bagian barat sejauh yang Bapak ketahui? Oh ya, oke. Timur bagian barat atau keseluruhan timur ini, kalau dari segi tumbuh-tumbuhan alamnya yang untuk obat itu kita punya banyak sekali dan cukup khas dan berbeda dengan daerah lain di Indonesia Barat, karena kita punya wilayah ini kan
secara klimatologi kita lebih dekat ke Australia daripada ke wilayah-wilayah Indonesia Barat, karena itu tumbuh-tumbuhan yang sama yang tumbuh di timur dengan yang di Indonesia bagian barat itu kandungan kimianya benar-benar beda. Nah, selain itu kita juga punya beberapa spesies tumbuhan yang khas di sini, atau yang di sini gitu secara tradisional bisa digunakan sebagai obat, di tempat lain mungkin tidak. Ya, sekarang kami sedang meneliti tentang kayu ular dan faloak. Kayu ular Strychnos ligustrina itu secara tradisional sudah digunakan masyarakat timur untuk pengobatan malaria. Akhir-akhir ini tumbuhan itu juga dikejar untuk pengobatan diabetes. Ya, tapi sebagai obat tradisional untuk bisa dipasarkan atau diproduksi menjadi obat, entah obat herbal terstandar atau senyawa kimianya dikembangkan menjadi senyawa obat, itu mesti ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Jadi sebagai akademisi kita meneliti untuk memverifikasi bahwa yang digunakan masyarakat selama ini itu benar, bahwa dia benar berkhasiat. Temuan kami memang seperti itu, benar aktivitas sebagai anti malarianya tinggi, cuma ada masalah sedikit di keamanannya. Masalah apa itu, Pak? Masalahnya itu ekstraknya itu tumbuhan itu sedikit toksik. Jadi dalam percobaan menggunakan hewan coba, menggunakan tikus, itu kita dapatkan ada gejala toksik untuk dosis yang tinggi. Memang setelah kita bandingkan apa yang digunakan oleh masyarakat itu dosisnya masih jauh di bawah, tetapi itu juga tetap menjadi warning. Sebagai orang akademisi kita harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat bahwa itu ada potensi toksik sedikit. Selain itu ada juga tumbuhan lain yang digunakan sebagai obat. Kalau di Kupang ini sangat terkenal faloak. Kalau kita bertanya masyarakat, hampir semua masyarakat kenal faloak, dan kita tanya untuk apa, mereka jawab untuk apa saja, untuk penyakit apa saja. Itu objek yang menarik sekali untuk diteliti. Sejauh ini kami ketahui bahwa aktivitasnya untuk beberapa penyakit seperti hepatitis atau untuk perawatan ibu pasca melahirkan itu cukup menunjukkan aktivitas yang baik. Toksisitasnya juga rendah. Mudah-mudahan penelitian berikutnya kita bisa lebih mengerucut kepada pembuatan obat dari bahan itu, ya nanti kalau misalkan syutingan bisa lanjut dengan landscape-nya, mungkin tumbuh-tumbuhannya ada di sekitar sini. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Oke, terima kasih banyak. Pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Bapak Maximus. Selamat pagi pemirsa, kali ini kita akan melihat bagaimana caranya mengubah penampilan daging CI, yaitu makanan khas tradisional Kota Kupang dan Pulau Timur bagian barat. Daging CI adalah makanan tradisional Kota Kupang yang diolah dengan cara pengasapan dengan menggunakan kayu usami, dan kemudian untuk mendapatkan aroma yang enak dan yang khas akan ditaruhkan daun usami di atasnya. Dalam tim kelas kali ini telah disediakan makanan khas tradisional Kota Kupang, yaitu daging CI, yaitu para mahasiswi yang telah ada di sini akan mengulang penampilan daging CI yang masih tradisional ini menjadi lebih menarik dan memperkaya khasanah pengetahuan tentang makanan khas Pulau Timur. Berbagai bahan pelengkap telah disediakan dan para mahasiswi akan menghasilkan masing-masing 2 buah tampilan painting yang manis berbahan dasar daging CI. Saya akan memperkenalkan mahasiswa pertama di sebelah saya. Baik, nama saya Putri, nomor regi saya 231 10092. Dan di sebelah kiri saya ada teman saya Vera Gaelomi, nomor regi saya 231 11103. Dan di sebelah kiri saya, Nama saya Afni, nomor regi saya 231 10008. Adapun bahan yang telah disediakan yaitu daging CI. Daging CI di sini masih di
diolah dengan cara tradisional yaitu pengasapan, dan kita akan mengubah daging sei ini agar penampilannya lebih menarik. Baik, rekan Vera sedang memotong cabai merah dan kacang cheese, dan rekan Putri sedang memotong daging sei yang telah disediakan di sini. Daging sei diiris tipis-tipis. Buncis dan juga kacang cheese, kol ungu, dan cabai merah. Kol ungu diiris secara tipis-tipis. Kol ungu di sini dijadikan sebagai garnish untuk mempercantik tampilan daging sei. Daun seledri dan juga buncis yang telah digarnish di sini. Baik pemirsa, kita bisa melihat di sini hasil karya dari rekan Putri di sebelah saya dengan menggarnish daging sei menjadi lebih menarik tampilannya, yaitu tomat, daun seledri, buncis, dan juga daging sei.
aslinya daging sei yang sudah diasapi hanya disajikan seperti ini. Namun seperti yang kita lihat tadi, rekan-rekan saya telah menggarnis berbagai macam tampilan daging sei sehingga menjadi lebih menarik. Ini adalah daging sei yang biasa kita makan dengan nasi dan sambaruan. Sekarang dengan zaman yang sudah semakin modern, perkembangan daging sei ini sudah bisa dibuat macam-macam. Kita bisa membuat daging sei ini dengan berbagai macam garnish. Kami mahasiswi-mahasiswa Unwira berusaha kembang dan banyak turis-turis yang datang ke sini. Kami mahasiswi-mahasiswa Unwira berusaha mengkreasi daging sei yang masih seperti ini, digarnis menjadi sesuatu yang terlihat lebih menarik. Seperti ini, digarnis dengan berbagai macam sayuran dan terlihat lebih menarik, berkelas dan menggiurkan. Sekian.